Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Pada video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request oleh Bapak Ibu dan teman-teman di kolom komentar YouTube. Yang pertama yang akan saya analisa adalah saham Asri, kedua DIL, ketiga ERA, keempat Waskita, dan kelima Antam. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Asri. Asri pada hari Jumat kemarin ditutup turun 1,63%, ke harga 120. Kita lihat asing terus jualan saham Asri. Udah lama ya, dari bulan Juli asing terus jualan dan belum ada perubahan yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Asri masih di range sideways-nya. Kalau range sideways-nya itu ada di 107 sampai 141 atau 140, dan sekarang harganya ada di 120, berarti ada di pertengahan range sideways-nya. Jadi perlu hati-hati ya untuk jangka panjang. Setahun ke depan ya ada berpotensi Asri ini ke atas ya. Karena Asri udah di daerah bottom sepertinya ya. Karena sudah dari bulan Maret Asri tidak lagi turun lebih dalam dari 106 sampai 107. Jadi yang mau investasi setahun ke depan ya potensi profit masih ada ya. Minimal dia ke 176. Jadi seperti itu ya untuk Sril. Kalau untuk jangka pendek, Sril masih akan menguji supportnya di 119. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya ke support dinamik terdekat di 115. Di situ ada EMA 20. Kalau itu di breakdown ke arah 107 lagi. Jadi untuk Asri ini lebih baik buy on support atau buy on breakout dari 141. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading yang tipe risk taker yang siap dengan resiko kalau dibawa turun dalam, cut loss saja buy di harga penutupan hari Jumat, cut loss saja di bawah EMA 20 nya di 113 atau 112. Nah seperti itu, dan take profitnya terdekat di 130 dulu, itu di 8,5%. Kalau itu mampu di breakout ya pasang trailing stop. Kalaupun dia berbalik arah, Bapak Ibu bisa take profit dulu. Arah selanjutnya kalau dia mampu confirm breakout 130 ini ke 140, di situ ada EMA 200-nya. Jadi seperti itu. Maksudnya cukup bagus apanya ya untuk jangka panjang di 6 sampai setahun ke depan ya arah Asri ini ke atas ya. Harusnya selama tidak breakdown dari 107. Jadi seperti itu ya untuk Asri. MACD sudah membentuk golden cross sejak minggu lalu. Garis biru sudah di atas 0, bar chart di atas 0 juga ya masih tinggi ya, berpotensi ke atas ya ke 141 lah untuk sampai akhir tahun nih ya di November. Jadi seperti itu untuk Asri. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada DIL pada hari Jumat kemarin ditutup 0,4%, turun ke level harga 153. Kita lihat asing hari Jumat ada akumulasi, ada net buy ya, masih kadang net sell, net buy, net sell, net buy ya asing di saham DIL. Langsung saja kita ke teknikal. Secara teknikal DIL sudah membentuk pola double top ya arahnya ke bawah ya Sril. Minimal dia terdekat menguji 142. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 114 sini ya sampai 120. Jadi kalau mau spekulasi buy-nya di bawah sini aja. Kalau Bapak Ibu spekulasi buy ke di 142 ini cukup beresiko. Maksudnya untuk cut loss juga bingung kan buat cut lossnya di mana? Karena pantulan juga bisa ada. Nah, kalau Bapak Ibu cut loss di sini, nah di EMA 200 di bawahnya dalam. Apalagi cut loss di bawah resisten 114 28%. Jadi wait and see dulu untuk DIL. Yang beli di atas ya sesuaikan aja cut lossnya. Kalau mau cut loss di bawah supportnya
142 juga bisa di 134 atau di 136, 38 gitulah ya. Arah deal masih ke bawah selama dia tidak mampu naik di atas 180 ini ya. Minimal dia harus tutup di atas 180 baru arahnya menguji resisten di 200 bahkan 250. Selama di bawah 180 ya arahnya ke bawah lagi ya, ke 125 bahkan ke 100. Jadi seperti itu untuk deal. Sudah membentuk dead cross, sangat tajam mengarah ke bawah MACD, bar chart di bawah nol juga makin dalam ya, deal ke bawah ya arahnya. Kita langsung saja ke saham ketiga ada ERA turun tipis pada hari Jumat 0,3% kalau harga 1650. Kita lihat asing terus net buy ya, walaupun ada net sell tapi ya masih net buy-nya lebih banyak daripada net sell-nya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal bisa dikatakan saham ERA ini uptrend, rally panjang dari bulan Maret dari 860, sekarang harganya di 1650, berarti udah 100% lebih. Untuk trading ya ERA potensi besar mengarah ke bawah ya, karena nih ERA sudah membentuk higher low baru. Setelah membentuk higher low lamanya, di sini higher low, jadi ini bisa dikatakan double top. Nah, perlu hati-hati dengan kondisi seperti ini. Ya, arahnya ke bawah, wait and see dulu. Walaupun kemungkinan besar juga ada pantulan. Kalau dia menguji 1600, di situ ada EMA 60 dan di 1570 ada EMA 20. Jadi kemungkinan besar di sini juga nanti akan ada pantulan. Kalau memang arahnya ke atas. Kalau tidak ada pantulan di sini dan dia breakdown, ya arahnya ke 1400 sampai 1350 ke daerah sini ya. Bisa spekulasi buy di daerah 1580 sampai 1600, cut loss saja ya. Tapi ini mainnya ya spekulasi ya, karena potensi dibawa turun juga cukup besar ya. Bapak Ibu bisa beli di 1600, cut lossnya di 1530 atau 1520 dengan potensi kerugian di 4-5%. Dan take profitnya ya ini terdekatnya aja juga nih di 1700, itu sekitar 5,6%. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 1800. Jadi pasang trailing stop aja. Seperti itu aja strategi kalau trading itu. Bapak Ibu cari titik-titik resisten terdekat. Jadi kalau dia breakout, pasang trailing stop. Kalau dia berbalik arah, Bapak Ibu take profit dulu. Jadi beli lagi nanti di bawah kalau dia ke bawah. Tapi kalau dia mantul ke atas ya Bapak Ibu lihat dulu apakah dia mampu breakout dari resistennya. Kalau mampu ya beli lagi. Jadi seperti itu aja ya. ERA untuk jangka pendek seminggu ke depan menguji 1600 ya. Indikator MACD sudah golden cross dari minggu lalu, garis biru sudah di atas 0, bar chart di atas 0 juga masih terbentuk ya. Arah ERA masih ke atas tapi ya akan koreksi dulu ke bawah. Kita langsung saja ke saham keempat ada Waskita pada hari Jumat kemarin naik cukup tinggi 3,62% ke harga 715. Dan kita lihat kenaikan Waskita di hari Jumat, asing net sell walaupun tipis. Langsung saja kita ke teknikal. Secara teknikal Waskita bisa dikatakan confirm breakout EMA 150-nya dan arah selanjutnya Waskita ke 800 bahkan ke 825. Tapi bisa aja minggu depan di hari Senin atau Selasa dia koreksi dulu ke 660 sampai 670 di daerah sini. Selama tidak breakdown ya arah Waskita ke atas ke 800 sampai 830. Indikator MACD juga sudah membentuk golden cross dari minggu lalu, bar chart di atas juga terbentuk dan garis biru dan merah ini sangat mengarah tajam ke atas ya. Ya Waskita ke atas. Dan Waskita ini akan lebih bagus kalau sudah breakout dari 825 ya. Kalau dia mampu breakout 825,
arah terdekat target saya menutup gap di 1005 ya, di 1005. Kalau itu mampu di breakout lagi ya arah selanjutnya ke 1200. Jadi potensi bagus juga untuk waskita ya kalau mampu breakout. Jadi waskita belum bisa spekulasi baik karena cut lossnya juga cukup dalam di 14%. Tunggu koreksi, waskita tunggu koreksi sedikit di 670. Bapak Ibu bisa beli di 670. Itu kondisi cut loss di 10%, 9-10%, dan take profitnya kalau beli di 670 ya terdekatnya aja di 790 sampai 800, itu di 17-18% ya. Jadi hampir sebanding, 1:2 besar potensi profit daripada loss. Kalau Bapak Ibu beli di harga penutupan hari ini cukup dalam cut lossnya, atau kalau Bapak Ibu mau lebih sabar dengan resiko yang lebih kecil, Bapak Ibu beli waskita nunggu sudah dia breakout dari 825. Jadi buy on breakout, take profitnya target di 1000 ya. Kalau dia mampu breakout dari 825, target selanjutnya 1000. Cut loss kalau dia breakdown dari 780. Jadi seperti itu ya untuk waskita, arahnya masih ke atas tapi kemungkinan ada koreksi dulu. Selama koreksinya tidak breakdown dari 660, arahnya ke atas. Kita langsung saja ke saham kelima atau saham terakhir, ada Antam. Antam naik tipis 0,53% kalau harga 940. Dan terlihat Antam masih dijual asing dari awal Oktober, baru 2 hari asing net buy. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam masih akan menguji supportnya di 900. Kalau itu di breakdown, arah Antam ke 800 bahkan ke 750 lagi. Tapi kondisi Antam, chartnya sahamnya ini uptrend, sudah 2 kali Antam menguji 1000 namun tidak mampu tutup di atas ya. Jadi ya terdekat Antam ke 900 dulu. Apakah bisa spekulasi buy di harga penutupan hari Jumat? Ya bisa aja Bapak Ibu. Cut loss saja di 870. Nah, take profit ya tetap di 1000 ya. Ya hampir sama lah. Kalau mampu breakout 1000 pasang trailing stop, target selanjutnya ke resistennya di 1035. Sekitar 11%, dan Antam ini akan bagus kalau mampu breakout dari 1035. Arah selanjutnya terdekat ke 1200 ya. Targetnya 1180 sampai 1200. Jadi seperti itu ya untuk Antam. Masih berpotensi mengarah ke atas. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas. Garis birunya sudah di atas 0 juga, garis merah sudah di atas 0, dan lebar juga ya. Jaraknya antara garis biru dan merah, bar chart di atas 0 juga masih tinggi. Ya, jadi seperti ini strateginya kalau beli Antam di harga penutupan hari Jumat. Dan yang paling penting ya Bapak Ibu, selama di area trading plan ya hold aja. Karena kita nggak bisa nebak sahamnya ini besok naik gak, besok turun gak bisa kita main tebak-tebakan. Kita hanya bisa menganalisa dan membuat skenario trading plan-nya. Jadi selama berada di area trading plan ya hold. Kalau dia naik ya Bapak Ibu bisa take profit. Kalau dia turun menyentuh harga cut loss ya Bapak Ibu cut loss saja. Jadi seperti itu ya untuk Antam. Ya cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.